Ya, praktikum hari ini kita akan masuk ke materi mengenai pengantar GLM. Oke, jadi di dalam GLM atau Generalized Linear Models ya, ini ada 3 komponen ya yang menentukan. Yang pertama itu dia komponen acak, lalu ada komponen sistematik dan fungsi hubungnya. Nah, jadi ini nanti sintaksis yang akan kita gunakan ya. Jadi kalau misalnya datanya individu, kita pakai yang ini, model, terus masukkan responsnya sama dengan efek, lalu kita kasih garis miring, baru diisi option-optionnya. Ya, sedangkan kalau datanya berbentuk tabulasi, kita gunakan yang ini ya, jadi model, lalu event dibagi trialnya dulu ya, jadi nanti ada input eventnya yang mana, trialnya yang mana ya, baru nanti kita tulis sama dengan efek, lalu baru diisi option-optionnya apa saja. Oke, langsung saja saya ke ilustrasi ya. Yang pertama ini ada GLM untuk respon yang kontinu. Ya, di sini komponen acaknya normal, fungsi hubungnya identitas ya, lalu komponen sistematiknya itu kontinu dan modelnya adalah regresi ya. Nah, ini ilustrasi untuk regresi linear sederhana. Kasusnya adalah buatlah persamaan regresi linear sederhana untuk menduga usia tikus ya dalam hari berdasarkan bobot badannya. Oke, ini adalah sintaksis yang akan kita gunakan ya. Nah, di sini bisa pakai procglm, bisa juga pakai procgenmod tadi ya. Jadi kalau GLM itu, karena ini kan tadi modelnya hanya regresi linear sederhana ya, makanya kita bisa pilih pakai procglm, juga pakai procgenmod ya. Jadi kalau nanti di procglm kita cukup definisikan modelnya itu Y sama dengan X-nya ya. Nah, tapi kalau di procgenmod itu lebih detail ya. Kita selain mendefinisikan modelnya, kita juga memasukkan link function-nya itu apa. Oke ya, kita lihat langsung di SAS. Ya, oke, kita sudah masuk ke SAS Studio di SAS Odamid ya. Di sini sudah saya kopikan tadi program yang di slide. Ini adalah untuk input semua datanya ya. Lalu ini kita coba procglm sama procgenmod. Ini untuk yang output out ini, baris ini tambahan saja ya kalau kita mau mengeluarkan statistiknya, nilai prediksinya, residual, sama selang kepercayaannya ya. Di sini ada yang lower sama uppernya. Oke, kita coba running dulu. Ya, bisa dilihat di sini hasilnya ya. Jadi kalau ini pakai procglm ya, seperti biasa langsung ada hasil yang pertama. Ini adalah ANOVA-nya ya, atau tabel analisis ragamnya ya. Lalu di sini ada R-square, koefisien varians ya, dan sebagainya. Lalu ada tabel yang isinya menggunakan type 1 sum square sama type 3 sum square ya. Ini biasanya digunakan kalau di ANOVA. Lalu ini ada tabel yang isinya dugaan dari parameter model regresinya. Nah, di sini berarti interceptnya 10,886 ya, sedangkan slope-nya ini 0,190. Oke, nah ini tadi yang pilihan yang out tadi ya, output out ya. Kalau misalnya nggak mau ditulis juga nggak apa-apa ya. Ini mengeluarkan apa namanya, predicted-nya, nilai prediksinya, lalu residualnya ya. Terus sama ini tadi nilai stat-nya ya. Oke, nah ini tadi saya tambahkan yang lower sama upper ya, mengeluarkan selang kepercayaan untuk prediksinya ini. Oke, sekarang kita coba yang procgenmod ya. Kita running. Nah, ini output procgenmod ini seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat di tabel yang pertamanya,
ini ada diketahui distributionnya normal ya, link functionnya identity ya, lalu dependent variable-nya itu yang kita gunakan age. Nah, di sini ada number of observation-nya. Nah, ini apa namanya? Ada nilai deviance, Pearson chi-square ya, ada log likelihood, ada AIC, BIC ya, nanti sesuai yang kita butuhkan yang mana bisa kita ambil. Oke, selanjutnya ini ada dugaan dari parameternya ya, menggunakan maksimum likelihood ya, ini adalah dugaannya. Untuk interceptnya 10,886, untuk weight-nya ini 0,1904. Ya, ini hasilnya sudah saya pindahkan ke slide ya. Berarti nanti kita dapatkan model regresinya H sama dengan 10,886 ditambah 0,19 weight ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita lihat JLM untuk yang respon binom ya. Jadi di sini komponen acaknya ini binomial, fungsi hubungnya ini nanti kita masukkan logit ya, lalu komponen sistematiknya campuran ya, dan modelnya itu regresi logistik ya. Di sini ada di tabel 4.2 melihat hubungan antara snoring sama heart disease ya. Jadi di sini sebagai responnya adalah heart disease, yes atau no gitu kan. Nanti X-nya itu adalah yang snoring ya. Ada 4 kategori, ada never, occasionally, nearly every night, sama every night. Oke, ini sintaks yang akan kita gunakan di SAS ya. Seperti biasa kita input dulu datanya. Nah, ini procgen mode-nya, cara inputnya sama dengan tadi ya, kita masukkan Y-nya, ini Y-nya di sini disease per total ya, sama dengan snoring, lalu option-nya ada distribution-nya binom, link function-nya ini logit. Oke, kita coba langsung ke SAS. Ya, saya kopikan di bawahnya ya, datanya tadi. Oke, kita coba run. Ya, oke. Kelihatan di sini ya hasilnya dari procgen mode. Ini distributionnya binomial, link functionnya logit ya. Respon variabelnya itu disease, sama respon variabel juga. Ini yang trialnya, banyaknya percobaannya. Oke, ini ada kriteria untuk goodness of fit ya, kalau nanti kita mau pakai deviance untuk melihat apakah ada over dispersi atau tidak. Lalu bisa juga ini kalau melihat hasil uji chi-square Pearson-nya ada nilai AIC, BIC juga ada di sini ya. Nah, di sini untuk model regresi logistiknya ya, yang kita lihat di sini adalah estimate-nya atau dugaannya ya. Berarti di sini untuk intercept-nya minus 3,8662 dan untuk snoring-nya estimate-nya sebesar 0,3973. Ya oke, ini saya sudah pindahkan outputnya ke slide ya. Jadi nanti cara penggunaan outputnya ini kita masukkan saja ke model regresi logistiknya atau model logitnya ya. Ini sudah dibulatkan ya. Jadi untuk interceptnya minus 3,87. Lalu untuk slope-nya ini 0,39 ya. Di sini di buku dituliskan 0,4. Ya, selanjutnya adalah GLM untuk respon yang kosong ya. Jadi di sini nanti komponen acaknya kosong, untuk fungsi hubungnya kita tuliskan log dan modelnya ini log linear. Oke, ini sintaksasnya ya. Ini saya gunakan data grep dari Agresti. Jadi sebenarnya aslinya datanya tuh banyak peubahnya ya. Cuman di sini yang kita pakai yang width sama shuttle-nya saja ya. Ini dimasukkan seperti biasa, lalu di procgen mode nanti setelah model shuttle sama dengan width ini, kita masukkan distributionnya ini poi ya, menandakan kosong. Lalu linknya itu log ya, model log linear. Lalu baru kita run. Oke, kita lihat langsung di SAS ya.
Ya, ini datanya sudah saya kopikan. Kita coba run. Nah, ini dia hasilnya ya. Ya, di sini kita lihat di outputnya ada kriteria untuk goodness of fit-nya sama. Yang paling bawah ada hasil dugaan maksimum likelihood untuk parameternya. Oke, ini sudah saya pindahkan ke sini output dari SAS ya. Nah, jadi dari output ini bisa kita baca ya, nanti untuk female crab tadi, model maksimum likelihood untuk kosong log linearnya adalah log mu duga ini sama dengan minus 3,305, ini pembulatan dari yang estimate ini ya, ditambah 0,164x, ini dari yang estimate untuk yang width. Oke, seperti itu ya penggunaannya ProcGenMod untuk menduga model-model GLM. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa difahami. Oke, kalau begitu selamat mencoba.